Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Oke, teman-teman, selamat datang lagi. Welcome back to my channel. In this chance, we are going to continue our material, but actually here we are going to discuss about the questions of school examination, national school examination. Ini soal dari USBN tahun 2019-2020 insyaallah ya. Untuk mengefisienkan waktu ya, we have to go directly to the questions. Ini yang kemarin sudah antum kerjakan ya. Ya, antum kerjakan. Tips yang pertama, when you are going to do the questions, yang pertama langsung menuju kepada questionnya atau soalnya, ya, soalnya. Oke, yang pertama nomor 11 ya. What is the text mainly talks about, ya? Tentang apa sih teks tersebut? Oke, kalau dilihat dari jenis teksnya, ini adalah termasuk ke dalam teks descriptive. Maka tujuannya untuk mendeskripsikan tentang, di sini ada kolosem ya. Berarti ini berisi tentang deskripsi ya. Tentang deskripsi. Maka di sini tentunya ya, the text mainly talks about description ya, a brief description ya, atau deskripsi yang singkat ya tentang kolosem itu ya. Maka nomor 11 jawaban adalah B ya, a brief description of kolosem. Nah, mudah ya, karena memang ini tes deskriptif, maka tentang description. Oke, kita langsung ke nomor selanjutnya, nomor 12 ya. Di sini ada langsung ya, what is it? Sacred ya. Sacred itu artinya mulia ya. Di sini the underlined word can be replaced with, dapat diganti dengan ya, ini mulia di sini yang paling mendekat adalah holy ya. Holy Quran, Quran yang mulia. Maka jawaban nomor 12 adalah D ya, holy ya. Number 12 is D ya. The answer is D. Oke, number 13. Tipsnya ketika ada yang seperti ini, which of the following statement is not true about the history of kolosem. Maka kalau antum atau antuna terbatas dengan kosakata, maka yang perlu antuna atau antum lakukan adalah hanya mencocokkan apa yang ada di opsi ke dalam teksnya. Kita coba yang A. Colosseum was built ya, dibangun before, sebelum kemenangan Roman ya, di First Roman Jewish War ya, sebelum. Kita lihat ke teksnya. The Colosseum of Babylon is built during, ini during ya, during the time of Roman Empire in the Rome. Berarti ini during ya. Nah, berarti ini selama, berarti selama kan di masa itu ya. Di masa apa? Di masa kemenangan ya. Nah, di sini ada lagi di sini teksnya. After Roman victory in first. Nah, ini kan after. Kok ini before? Berarti ini sudah salah. Maka kita nggak perlu lagi apa? Mencari opsi yang selanjutnya. Maka nomor 13 jawabannya adalah A ya. The Colosseum was built before Roman victory in the first Roman Jewish War ya. Oke, langsung kita ke nomor 14 dan 15. Nah, ini teksnya ada tentang iklan ya, mengiklankan Villa Nusantara ya. Ini mengiklankan villa ya. Nah, kita tidak perlu langsung lihat teksnya, kita langsung ya. Nah, from the text we know that. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini dari sebuah teks, kita tahu bahwa maka yang perlu kita lakukan mencocokkan antara opsi dengan jawabannya ya, opsi pertanyaan dengan teksnya.
Yang pertama, the guest, tamu will have shopping voucher, akan mendapatkan voucher shopping selama 1 juta ketika mereka book ya, memesan untuk tinggal sesegera mungkin, ketika mesen ya segera mungkin. Kita lihat di sini ada nih, a great deals by staying for 2 days ya, untuk ada sebuah deals yang bagus ketika tinggal atau menginap selama 2 hari di Nusantara. Nah, kalau di sini kan selama 2 hari, kalau ini kan cuma booking doang, nggak disebutkan berapa hari. Yang penting kurang tepat ya. Oke, nomor B, first the free shopping. Nah, benar. Ya, menawarkan free shopping reward to guests for the guests that stay for 2 days. Betul ya. Jadi ini adalah hotel menawarkan free shopping reward ya, atau penghargaan free shopping kepada tamu yang stay for 2 days. Berarti nomor 14 jawaban adalah B ya. Langsung ke soal saja. Which statement is correct according to the text ya. According to the text. Ini located, surround ya. Dikelilingi ya, dikelilingi. Apakah dikelilingi oleh mountain di sini? It is required covered by anything. The hotel view overlooking to the vast ocean ya, ke lautan yang luas ya. Ini laut, dekat laut ya. Berarti mountain kan beda, berarti salah, bukan. Ini kan di laut, berarti bukan mountain ya, tapi ini river juga salah. Ini di laut, nggak akan ada sawah ya. By vast ocean. Nah, apakah dikelilingi oleh ini yang luas? Ya, which is overlooking. Kalau ini secara ini apa namanya? Mana sih? Hotel view which is overlooking to the vast ocean gives the wonderful experience for you and your family. Nah, ini inspired by the cool atmosphere. Oh ya, ini countryside. Countryside itu artinya apa namanya? Di pinggiran ya, atau di pedesaan ya, pedesaan. Tapi di sini view-nya ada ini juga ocean juga. Bukan cuma dikelilingi oleh ocean ya, tapi di countryside nearby the vast ocean. Oke, berarti yang paling tepat adalah E. Nomor 15 E ya. Nah, ini langsung. What is the letter about? It is complaint. Ini komplain tentang apakah ini? Ya, it is a complaint about. Nah, di sini tentang apa sih? Kenapa sih Sarah Johnson ini menulis surat apa yang dia komplainkan? Yesterday I moved to a house rented from your agency. To my surprise, I found the house is not well maintained. Ini tidak terawat dengan baik. Nah, berarti apa ini? Nah, baru ini dirinci ya, nggak ada kuncinya dan lain sebagainya. Maka ini adalah tentang the bad maintenance of the rental house ya, bad maintenance. Ini sudah jelas ada maintenance-nya atau perawatan. 16 jawabannya adalah C. Maaf ya, Ana nggak sedikit cepat menjelaskannya karena memang ini kalau terlalu lama nanti rekamannya akan lama ya. Kasihan ke antum yang terbatas kuotanya. Oke, nomor 17. Who is responsible? Siapa yang bertanggung jawab for the maintenance, terhadap perawatan dari rumah? Yang pertama, apakah siapa yang bertanggung jawab? Apa Miss Brown-nya? Ya. Siapa Miss Brown? Ini sekretaris ya dari agensi ini. Bukan. Dan mekanik juga bukan. Secara orangnya. Marketing manager juga bukan. Tapi sini lebih kepada agensinya ya. Agensi yang menawarkan rumah sewaan atau hunian atau kontrakan di sini. Maka nomor 17 adalah A ya. The agency ya. Number 17 is A ya. The agency. 17 jawabannya A. Oke, ya terus kita nggak perlu lihat teksnya, langsung ke what is the text about? Ya, tentang apakah teks ini? Ya.
Nah, ini kan kita lihat, we should change the payment system. Kita seharusnya mengubah sistem pembayaran. Ya, ini kita baca silahkan. Intinya di sini ada yang menggunakan debit card, ada yang menggunakan cash, ya, ataupun menggunakan transaksi. Ya, ini di mana masing-masing dari mereka itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Maka di sini yang paling pas adalah bukan, kalau yang A kurang tepat ya, karena bukan cuma credit card dan juga cash, tapi juga ada debit card. Nah, ini juga bukan tentang hanya disadvantages, ya, bukan, karena bukan hanya kerugian ya atau kelemahan dari paying cash. Bukan juga hanya kelebihan, advantage itu kelebihan atau manfaat menggunakan credit cards, tapi different payment system, ya, tentang perbedaan bayar sistem, di mana perbedaan bayar sistem itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, nomor 19, according to the text, ya, berdasarkan teks, one advantage of using debit card. Apa advantage? Kita langsung ke debit card saja. Nah, ini ya, people who disagree on debit card, jangan. Nah, ini ya, we should know that debit card are safer than money. Ini lebih aman. Ya, lebih. Ya, lalu if it is lost, stolen, you will be left with nothing in your hand. Suppose you bring it when traveling. Ya, kalau bawa cash itu kan ketika dirampok ya udah hilang ya. Nah, kalau debit card tidak bisa however, if you bring a debit card, you can just pawn the bank which issue the card is blocked. Ketika dicuri tinggal di block saja untuk ininya. Maka lebih aman di sini ya, lebih aman. Maka kalau lebih stolen ya ini tetap bisa dicuri tetap. Practical of using, bukan, ini kan advantages dari using debit card ya. Ini keunggulan menggunakan debit card. We can use it everywhere ever shopping, nggak juga, kita nggak bisa beli ini di tukang somai ya, nggak mungkin kita menggunakan debit card di tukang somai. Nah, the possibility of mistake is smaller karena emang langsung ya dari debit card-nya langsung otomatis dikurangi dengan nggak salah gitu ya, nggak salah kembalian, nggak salah memberikan uang ya. Nah, itu sedikit debit card-nya. Oke, nomor 20. What is paragraph 3 about? Langsung kita ke paragraph 3. 1, 2, 3. Intinya di sini debit card itu lebih aman. Ya. Debit card lebih aman. Maka, ini ya. The advantage of debit card over cash. Maka nomor 19 itu D, 20 itu B ya. Oke, sekarang kita nomor 21, kita lebih cepat lagi karena time is limited. Ini tentang report ya, tentang report tentang hubungannya adalah sini kebiasaan secara umum anak di Amerika ya, mereka menonton TV. Oke, dari teks di atas kita dapat menyimpulkan, nah kalau seperti ini ya, apa yang kita simpulkan dan lain sebagainya untuk mereka mencocokkan antara setiap opsi terhadap ke teksnya. TV show influence certain behavior indirectly. Betul. Ya. Ya, berdasarkan ini ya, berdasarkan teks di sini. TV shows give bad impact on children academic achievement. Enggak juga. Ya, bisa juga, tapi di sini enggak ada ya. All programs on TV shows direct student not to act aggressively. Bisa. A parent. Sini yang paling cocok adalah duration-nya. Menonton TV itu boleh sebetulnya, cuman ketika durasinya berlebihan, ini bisa berdampak kepada apa? Children ya.
For hours of television today cannot be beneficial to children. The fact spending long hours in front of television means they read less dan lain sebagainya ya. Itu durasinya. Maka nomor 21 jawabannya E. Oke, nomor 22 the word under ini yang paling ini nih, beneficial, bermanfaat ya, berarti paling dekat dengan advantageous ya. Advantageous, manfaat. Nomor 22 E ya. Number 22 is E. Okay, what is the text about? Ya. The text about ini tentang apa? Tentang tadi ketika watching 23 apa? Present show the result TV bukan juga. Watching TV cannot be beneficial. Nah, ya, watching TV gives. Berarti children are not allowed. Boleh sih. Scientific proof that TV gives bad impact on children. Intinya apa? Sini. Increase the view online. Kalau di sini berdasarkan di sini bahwa untuk menonton TV ini tidak memberikan manfaat ya terhadap terhadap anak ya. Bahkan nomor 23 sorry. Jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 24 sampai nomor 26. What did the government do to minimize flooding in Jakarta? Apa yang government lakukan untuk minimize, mengurangi flooding in Jakarta atau banjir di Jakarta? Kita lihat di sini banjir di Jakarta ya. Oke, di sini during the visit address victim on ya, ini lebih kepada apa? It made the paveway on the bank ya of the river for the river preservation. Ini nomor 24 jawabannya C. Nomor 25 jawabannya B. Ya, ini ada judul ya. Ini intinya Jakarta Governor ya visits ya the flood victim. Ini sudah nih ya. Ini sudah di sini Anies ya, Bapak Anies mengunjungi apa? Mereka. Langsung kita ke nomor 26, nomor 26. Ya, nomor 26. What can it be inferred from the text? Apa yang bisa di-infer? Ya, dari teks ini. Ya, kalau sudah mengerjakan maka nomor 26 jawabannya adalah C ya. The solution of minimizing flood is normalizing river. Ya, intinya menormalkan, memperbaiki menghilangkan sampah-sampah dan lain sebagainya. Ya, untuk menormalkan kembali sungai gitu ya. Supaya memang air itu mengalir pada tempatnya ya ke sungai. Kalau nanti akan dimurahkan kepada laut ya, tidak meluap ke warga. Meluap ke warga karena apa? Sungainya penuh dengan sampah. Oke, nomor 27. Langsung kita ke soalnya saja. From the text we know that ya, dari teks di atas kita tahu bahwa di sini Abraham Lincoln sudah dibaca mungkin. Abraham Lincoln was best president in American history. This is seen by his moral strength of bravery, his intelligent solutions during the Civil War, the creations of the laws that help everyone in the United States, in his work that kept the United States from dividing during after the Civil War. Ini menjaga perpecahan atau ininya ya. Berarti di sini tentang apa? Kita lihat paragraf pertama saja cukup. Ya. Di sini best president ya. Best president. Ini membuat sebuah peraturan yang bisa membantu setiap orang di United
state. Maka nomor 27 jawabannya D. Nomor 28. Ya, nomor 28. What is the main idea of paragraph 2? Ya. Main idea. The life of Abraham. Ini kan tentang kehidupan Abraham Lincoln was great karakter. Nah, ini tentang bagusnya karakter Abraham Lincoln ya. Maka di sini apa? Nah, ini cukup ketika main idea itu ada di awal biasanya. Awal atau akhir ketika memang paragraf awal dijelaskan ke paragraf berikutnya ya. Ketika paragraf awal dijelaskan oleh paragraf berikutnya, maka itu adalah main idea dari sebuah paragraf tertentu. Oke, nomor 29. Nomor 20. Why did Lincoln think he must get a high position in government? Kenapa Lincoln berpikir bahwa dia harus mendapatkan posisi yang tinggi dalam pemerintahan? Ya, karena apa? Gitu ya. Ini he must get a high position in, karena believe that government should be a positive force, punya paksaan yang positif untuk tujuan ya, untuk melayani orang ya. Karena itu yang dipikirkan oleh siapa? Lincoln ya. Maka di sini nomor 29 jawaban adalah B, because high position makes positive force with the purpose of serving the people. Maka nomor 29 jawabannya B. Oke, nomor 20. Ya, nomor 20. Langsung ke nomor 20 lagi. Nomor 30. Ya. Where do Napoleon fish move during the day when they want to eat? Ya. Kemana sih dia berkelana ya, atau berpindah atau pergi ketika setiap hari gitu ya, ketika mereka pengen makan. Nah, kalau makan mereka kemana? Nah, ya kalau makan mereka kita lihat color, sex, smell, during the day. Nah, and eat during the day. They can be seen feasting on shellfish, other fish, yeah, sea store, sea urchins or crabs crossing the seal, yeah, to get the animal within. They also crush the cranks, yeah, of that coral rubble with peg-like teeth and feed, ya. Maka di sini mereka makan ini, mereka makan. Tapi kemana-kemananya mereka itu biasanya pergi kemana? Ya, di sini mereka biasanya pergi kemana ketika mereka ingin kita lihat dulu di sini. Mainly feed droplets. They move into shallow base during to feed ya, to feed untuk makan ya, untuk memberi makan. Then tend to move the deeper water ya. Oke, ini berarti mereka ke shallow base. Oke, maka nomor 30 jawaban adalah D ya, shallow base. Nah, juveniles ya. Apa itu juveniles? Itu artinya masih muda ya, muda. Di sini young. Nah, karena nomor 31 adalah young. Masih kecil-kecil, masih muda gitu ya. Juveniles itu artinya muda. What can be inferred from the text? Apa yang dapat disimpulkan ya dari apa? Dari teks tersebut ya, nomor 32. Ya, maka ada apa? The Napoleon fish tend to move into shallow waters as they grow older and large. Enggak ya, dia cari makan ya. Oke. The male fish has more attractive colors than female. Betul. Di sini kalau yang male itu lebih atraktif, lebih kalau male mana? The blue
The may range from the bright electric blue to green. Nah, ini lebih apa namanya? Lebih attractive colors, yang lebih mencolok ya, yang lebih menarik perhatian. Kan nomor 32 jawabannya B. Oke, nomor 33 langsung ke pertanyaan saja. What do we need if we want to lift the car? Nah ini, use the hydraulic jack to lift the car. Maka hydraulic jack. Nomor 33 jawabannya B. Ya, 33 jawabannya B. Nomor 34 langsung ke soalnya saja. What are chloroplasts? Nah, di sini ada what are chloroplasts. Kita langsung cari apa mana chloroplast. By a green pigment called chlorophyll. It's a chlorophyll embodies photosynthesis is hidrogen, terus oksigen dan lain sebagainya. Di sini apa ada nggak chloroplast? Chloroplast food making. Ada nggak di sini? Ya, jadi chloroplast itu apa? Zat hidau daun ya, disebut dengan chloroplast. Di sini ada nggak? How pigment chlorophyll embodies. Oh, cold chloroplast ini dia. Ya. Each food making cell in a plant ya, live ya dalam daun ya, daun tumbuhan contains chlorophyll. Oh, berarti yang contains ya, yang containing. Oh, ini berarti nomor 34. Jawabannya apa? Contains chlorophyll in small bodies. Lepas energi cause drown to the hydrogen. Maka nomor 34 apa? Absorbing chlorophyll. Apakah di sini mengandung? Oh, bukan ya, di sini bukan, dari chloroplast tidak mengandung klorofil, tapi apa? Menyerap ya, menyerap klorofil ya, karena di sini apa namanya? Chloroplast the light of photosynthesis absorbed by the green pigment. Nah, green pigment. Contains each fooding cells in chlorophyll contains, berarti untuk contains chlorophyll. Maka di sini chloroplast mengandung chlorophyll, di mana dia mengabsorb ya. Nomor 34 jawabannya C. Nomor 35 not true ya, yang tidak betul. Starch, fat, protein, vitamins or other complex compounds are essential for a plant's life. Enggak penting, karena mereka yang menciptakannya. Yang penting bagi mereka itu air ya, lalu juga matahari dan juga unsur hara ya, jangan di dalam tanah. Maka nomor 35 jawabannya A, bukan ya. Bukan adalah A. Mereka nggak butuh kompleks compound, karena mereka yang menghasilkan ya, mereka yang menghasilkan. Oke, sekarang nomor 36. Di sini the writer of the film 2012 was siapa? Ya, Roland Emmerich ya. Roland Emmerich. Ini Roland Emmerich. Nomor 36 jawabannya D. Nah, nomor 37. Which part of the film should be improved? Apa bagian dari film yang harus ditingkatkan? Ya, bagian di film yang harus ditingkatkan ya. Bagian di film yang harus ditingkatkan. Sini mana? Oke. Unfortunately, sayangnya the crucial sequence is not filmed. Nah, jadi tuntutan yang pentingnya tidak difilmkan. Maka di sini yang paling tepat adalah the crucial sequence, yang perlu ditingkatkan lagi, yang perlu diperbaiki. Nomor 37 jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita nomor ke-38 ya, 38. Peak itu artinya puncak ya. Maka top di sini. Nomor 38 adalah B. Ya, peak itu pun puncak, peak of the mountain. Langsung saja ke nomor 39. Which item is on discount? Trendy
Ya, di sini yang diskon 20% yang mana? Ya, a part of design we invite you to stop by any time during the next month to receive a special discount of any compact disc. Compact disc, CD. Compact disc di sini ya. Kan nomor 39 jawabannya ya di sini ya, compact disc, computer equipment, installer, phones. Nomor 40 ini jawabannya C ya. Jawabannya C. There was once of a sweet maid who lived in pretty cottage. Ada, itu kan ada dan lain sebagainya. At the further of the wood was another pretty cottage. Ya, lalu where the grandmother lived in. Ya, baru 5. Everybody loved this little girl. Her grandmother loved her most of all. Nomor 3. She gave her the right clock with a hood which she always wear. And yang terakhir 6. Ya, so people called her Red Riding Hood. Oke, sekian sedikit pembahasan untuk soalnya agak sedikit lama, nggak apa-apa ya. Ini persingkat ya, tidak mendetailkan karena memang waktunya tidak cukup atau khawatir terlalu banyak. Oke, mungkin sekian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. We will come back in the next video. Belajar, simak baik-baik dan insya Allah ini akan keluar di nanti ketika ujian sekolah ya, banyak materi yang keluar di ujian sekolah. Alhamdulillah. Ya, oke, mungkin sekian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.